Saya dari sukunya Manado. Saya orang tua, kedua orang tua itu Manado. Awal mula saya kenal sama istri saya, dia sebagai Muslim. Jadilah kita pacaran. Tuh. Nah, dia 2 tahun dia selesai sekolah. Akhirnya saya mau nikah sama dia. Tuh, pas saya mau nikah, awalnya itu ditentang sama kedua orang tua dia, itu ditentang karena saya sebagai Kristen, dia Muslim, nggak mau. Tuh. Ya, tapi akhirnya saya paksa tarik, akhirnya nikahlah sebagai Kristen. Saya tarik dia sebagai Kristen. Tuh. Saya tarik Kristen itu sama istri saya itu bukan berarti lancar-lancar aja juga. Ada pertentangan sama bapaknya. Ya sempatlah antara orang tua dia tuh sesama, antara ibu sama bapaknya itu bercekcok ya. Tapi kan apa boleh buat, kita sudah ibaratnya kalau di Islam udah hijab kan, hijab kabul. Kita udah kalau di gereja diberkati. Sudah diberkati, sudah sah sebagai suami istri. Dari agama juga udah, dari sipil juga semua sudah. Tuh, jadi kan kita sifatnya sudah tercatat gitu. Ya udah, mau apa boleh buat. Jadi akhirnya orang tua sudahlah. Itu akhirnya merelakan juga. Saya pengen balik lagi itu sebenarnya memang udah nggak srek sih di Kristen itu. Saya udah ada gimana ya, kok begini banget sih kayak gitu. Jadi kita cuman karena pengen nikah aja ke Kristen, jadi nggak betul-betul mendalami. Aku juga udah gitu, pokoknya aku udah nggak nyaman deh sama agama ini. Akhirnya aku sempet pisah ranjang. Aku keluar dari rumah ada 6 bulanan lah. Akhirnya ya dia masih terus ngejar karena pengen balik. Cuman aku bilang ya kalau misalnya mau ikut mau balik lagi, aku udah Islam, jadi nggak bisa langsung balik karena kalau Islam sama Kristen jatuhnya jinah. Aku nggak mau, jadi ya aku udah kasih pilihan kayak gitu, tapi aku nggak maksa. Akhirnya dia mau ikut lagi, ya udah bilang aku juga pengen kasih kesempatan kedua lah, ya kan, Allah aja bisa, kenapa aku enggak. Ya udah, akhirnya dari situ dia balik lagi. Cuman pas dia balik juga masih begitu sih, belum memperdalam juga dianya agama Islamnya. Ya karena pengen balik aja mungkin, ya kayak gitu. Waktu gua mau balikan sama istri itu sebenarnya terpaksa aja. Gua masuk Islam terpaksa, gua akuin itu karena gua pengen balik sama istri. Gua bimbang, kok begini amat ya. Akhirnya gue sempat berpikir kayaknya mau balik lagi deh. Sebenarnya gue balik lagi tuh gue jadi Kristen lagi. Ya udah biarin aja, bodo amatnya gitu. Nanti gue jadi Kristen lagi lah itu. Itu juga percuma sekarang. Karena memang gue ibaratnya buta. Gue nggak tahu gimana tuh cara wudhu. Tuh. Nah sampai akhirnya gue
ikut sama Bang Andre masuk ke timnya dia. Jadi dia kan buka kopi ini, jadi gue masuk. Akhirnya ya sedikit banyak diajarin lah sama dia gimana cara wudhu awalnya, terus cara sholat gitu. Yang terakhir sekarang belajar untuk bacaan-bacaan sholat gitu. Gitu Bang. Ya, alhamdulillah sih dia semenjak itu sih aku kasih kesempatan udah banyak berubah sih. Terus sholatnya selama diajarin Bang Andre dia, alhamdulillah sholatnya rajin. Mengkhianati, dibilangnya gitu, mengkhianati Yesus gitu. Ya, gue pelajarin di Islam juga. Sebenarnya mengkhianati itu, gue juga nggak mengkhianati loh. Gue mengikuti memang apa yang kayak Bang Andre waktu itu bilang, apa yang diajarkan oleh Alkitab, itu yang dijalankan oleh umat Muslim saat itu. Jadi gue mengikuti aja apa yang Yesus lakukan. Yesus bersujud, gue ikut bersujud. Yesus puasa, gue ikut berpuasa. Bahkan kalau nggak salah gue pernah tahu dulu di ada di Alkitab, saat kamu sedang dalam kebimbangan atau kesusahan atau apa itu, cobalah untuk masuk kamar. Cobalah kamu masuk kamar, ceritakan keluh kesahmu kepada Tuhanmu dan sambil berlutut. Tuh, berlutut dan bersujud tuh. Jadi ya sebagai itu gue meyakinkan itu. Pas gue menghayati, oh, kenapa kok Islam gitu? Ya memang benar-benar masuk akal juga. Tuh. Jadi saran gue untuk sahabat-sahabat, kalau memang ada satu titik yang saat itu seperti saya, jadi gini, intinya kalau misalkan nggak tahu Islam itu bagaimana tapi udah mualaf, cobalah untuk mendekati orang yang paham, yang lebih paham, entah dia ustadz atau apalah gitu kan ya, atau komunitas itu, biar dapat bimbingan tentang Islam itu bagaimana, biar tahu itu. Karena kalau hanya sebagai Islam KTP aja kayak gua dulu, sia-sia tuh, gua bimbang gitu. Jadi patokannya apa tuh, patokannya apa nih itu, sholatnya gimana, ibadahnya gimana, doanya bagaimana gitu. Kalau nggak ada yang bimbing, cobalah cari temen yang memang temen tapi emang bener temen-temen yang tahu dia rajin sholat. Mintalah kayak semacam saran, gua tuh harus bagaimana tuh. Atau kalau punya saudara atau punya tetangga yang lebih ibaratnya lebih paham tentang Islam, cobalah bertanya itu, mendekatnya sama mereka gitu. Entah siapa aja, siapapun bisa. Kayak pas ketemu Bang Andre mungkin dilihat sholat, ya sekarang udah beda lah dari yang pertama, udah mendukung semuanya, bagus tinggi gitu kan. Seneng aja semua.